warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi kelas penganggaran dimanapun berada, kita sekarang sampai ke pertemuan kelima ya, terkait dengan penyusunan anggaran bahan baku. Bahan baku ini sebetulnya secara teori, sudah saudara pelajari di mata kuliah akuntansi biaya ya, terkait dengan bahan baku. Namun di sini kita akan lebih fokus pada, proses penyusunan anggarannya. Nah, beberapa konten yang akan kita bahas, yang sebetulnya juga sempat dibahas ya di akuntansi biaya secara lebih detail, itu yang pertama ada konsep bahan baku dan bahan penolong. Ini saya hanya akan remind saja sedikit ya. Lalu, konsep anggaran bahan baku, lalu kemudian tujuan penyusunan dari anggaran bahan baku itu sendiri, kemudian ada yang disebut sebagai, biaya bahan baku standar per unit ya, dan kemudian satunya lagi ada anggaran bahan baku dipakai. Nah, itu akan kita lihat sebetulnya apa sih gitu ya, statement-statement itu ya, penjelasannya bagaimana. Yang pertama di sini ada konsep bahan baku. Di akuntansi biaya sebetulnya saudara sudah pernah dapat ya, definisi dari bahan baku itu apa gitu ya. Bahan baku itu kalau secara definisi di sini dikatakan bahwa dia adalah bahan langsung ya. Bahan langsung atau direct material yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Atau bahan baku itu kalau di akuntansi biaya dulu adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Jadi dia mayoritas ya, mendominasi itu ya, itu bahan baku. Biasanya nih bahan baku itu sifatnya menjadi sifat biaya variabel ya, karena misalkan kalau kita mau bikin jus jeruk, misalkan 1 gelas jus jeruk itu butuh jeruknya 1, berarti bahan bakunya adalah jeruk gitu ya, satu buah kalau bikin jus jeruk. Lalu kemudian kalau, kita akan bikinnya 2 gelas jus jeruk gitu, berarti kan, jeruknya butuhnya 2, berarti si bahan baku ini termasuk ke dalam biaya variabel. Oke. Nah, bahan baku di sini definisinya juga adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk tadi ya yang saya jelaskan karena bahan baku itu membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Nah, bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu atau bahan penolong. Karena tadi dia sifatnya mendominasi atau mayoritas dalam suatu produk, biasanya kan kita gampang ya mengidentifikasi bahan baku. Kalau misalkan baju, bahan bakunya berarti kain, gampang sekali mengidentifikasi bahan baku karena dia membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Sedangkan bahan pembantunya atau bahan penolongnya itu masuknya ke dalam BOP, itu adalah kancing, sleting ya dan sebagainya. Kalau bahan baku mudah sekali untuk diidentifikasi. Nah, sekarang kalau yang disebut sebagai bahan pembantu atau bahan penolong, ini sebetulnya masuknya ke biaya overhead pabrik sih sebetulnya. Dia perintilannya, yang ini yang justru sulit untuk diidentifikasi ya, BOP itu sulit untuk diidentifikasi. Kalau kita bikin meja dari kayu, bahan bakunya kayu, itu perintilannya tuh ya bahan pembantu atau bahan penolongnya ada cat, ada paku gitu ya, ada mur, ada baut, itu yang kecil-kecil itu bahan penolong, itu sebetulnya sangat sulit untuk diidentifikasi ya. Nah, bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk, itu definisi dari bahan penolong. Nah, bahan pembantu atau bahan penolong biasanya tidak mudah untuk ditelusuri katanya dalam suatu produk dan harganya relatif rendah ya dibandingkan dengan bahan-bahan baku yang lainnya. Kecuali misalkan ya, si baju ini bajunya spesial nih, jadi khusus nih ya, si baju ini bahan bakunya kain, kancingnya itu kan bahan penolong harusnya, tapi terbuat dari emas misalkan, jadi biayanya mendominasi. Nah, itu beda lain lagi ya ceritanya, itu tetap bahan penolong, tapi nanti bahan penolongnya jadinya harganya relatif tinggi ya dibandingkan dengan harga bahan bakunya. Next, di sini kita masuk ke anggaran biaya bahan baku. Jadi saudara, di dalam anggaran bahan baku itu saudara harus kenal istilah-istilah. Di sini kita baca dulu deh sama-sama. Bahan baku dipakai, kita pakai pointer. Bahan baku dipakai, dianggarkan dalam satuan unit atau uang, disebut dengan anggaran biaya bahan baku. Jadi, ada yang disebut sebagai anggaran biaya bahan baku, yaitu bahan baku dipakai dianggarkan dalam satuan unit atau uang. Sedangkan biaya bahan baku itu adalah
kuantitas standar bahan baku dipakai ya, KST disebutnya kuantitas standar disingkatnya dengan KST. Kuantitas standar bahan baku dipakai dikali dengan harga standar bahan bakunya per unit atau dinyatakan dalam rumus KST dikali HST. Ya, ini untuk anggaran biaya bahan baku. Bu, sebetulnya KST itu gimana sih? Contoh ya. Satu botol kecap itu membutuhkan bahan baku misalkan gini aja deh, satu gelas jus jeruk itu membutuhkan bahan baku satu jeruk gitu ya. Satu berarti satu unit jeruk misalkan. Satu itu adalah kuantitas standar. Satu jus jeruk membutuhkan satu jeruk bahan bakunya, maka itu adalah kuantitas standar. Harga jeruknya ya, harga jeruknya per satu jeruk adalah 1.000, maka 1 dikali 1.000 itu anggaran biaya bahan baku sebetulnya per satu jus jeruk gitu ya. Nah, anggaran biaya bahan baku disebut juga dengan biaya bahan baku standar ya. Bahan baku dipakai dianggarkan dalam satuan unit atau barang disebut kuantitas standar bahan baku dipakai yang tadi ya KST. Nah, KST adalah unit ekuivalen produk P dikali kuantitas standar bahan baku per unit produk. Ya, disebutnya itu KSBB atau dinyatakan dengan rumus KST itu rumusnya sebetulnya adalah P dikali KSBB. P-nya itu adalah unit ekuivalen produk. Unit ekuivalen produk itu berapa unit sih akan diproduksi dikali dengan kuantitas standar bahan baku per unit produk. Contoh, kalau di sini kan ini sudah singkatnya saja ya. Kalau saudara melihat ke sini, KST ini teh sebetulnya, ini kan ingin mengetahui anggaran biaya bahan baku secara keseluruhan. KST ini teh sebetulnya kalau kita mau produksinya jus jeruknya 10 unit, 1 unit jeruknya membutuhkan misalkan 1 kilogram jeruk. Wah, itu jus jeruk raksasa ya. Satu gelas jeruknya membutuhkan 1 kilogram jeruk misalkan. Oh, ini jus jeruk raksasa. Berarti KST-nya kuantitas standar untuk 10 unit itu adalah 10 dikali berapa tadi? 1 kilo, berarti 10 kilo. Berarti itu KST. KST itu rumusnya dari P itu tadi adalah 10 unit jus jeruk gitu ya, 10 gelas jus jeruk dikali dengan kuantitas standar bahan baku per unit produknya. Satu jus jeruknya butuh 1 kilogram. Jadi P dikali KSBB itu berarti 10 jus jeruk dikali dengan 1 kilogram. Berarti 10 kilogram. Nah, ini 10 kilogram dikali dengan harga standar per kilogramnya berapa gitu ya. Ini unit ekuivalen produk dihitung bila dalam anggaran produk tersebut terdapat persediaan produk dalam proses. Tetapi bila tidak terdapat persediaan produk dalam proses, maka unit ekuivalensi produk sama dengan produk jadi yang dihasilkan ya. Kalau nggak ada persediaan sama dengan produk jadi yang dihasilkan. Saudara pernah ingat dong, kita pernah menghitung unit ekuivalensi di akuntansi biaya. Saya tidak akan jelaskan ulang ya bagaimana cara menghitung unit ekuivalensinya. Tapi tenang saja, kita tidak akan menyinggung ke sana pada saat kita masuk ke perhitungan. Ini contoh nih ya, anggaran produk perusahaan kecap asli tahun 2016 sebanyak 182 botol. Ingat, anggaran bahan baku ngacunya ke anggaran produk. Anggaran produk ngacunya ke anggaran penjualan. Anggaran bahan baku ngacunya ke anggaran produk. Kan gitu. Anggaran produk perusahaan kecap asli tahun 2016 sebanyak 182 botol produk jadi. Nah, kuantitas standar bahan baku per botol kecap asli sebanyak 2 ons. Jadi satu kecapnya itu butuh 2 ons, bukan kedelai ya. Saya sok heureuy di sini ya, pura-pura salah. Kuantitas standar bahan baku per botol kecap asli sebanyak 2 ons kedelai. Jadi satu botol kecapnya butuh 2 ons kedelai dan 2 ons gula merah. Jadi satu botol kecap itu ada 2 bahan bakunya, yaitu kedelai dan gula merah. Satu botol kecap butuh 2 ons kedelai dan 2 ons gula merah. Harga per ons kedelainya 100, ini berarti harga standar untuk kedelai. Dan harga per ons gula merahnya Rp60, ini berarti harga standar untuk gula merah. Maka KST ya, kuantitas standar adalah 182 botol dikali 2 ons, yaitu 364 ons. Ya, artinya untuk membuat 182 botol kecap asli diperlukan bahan baku kedelai ya. Kenapa jadi keledai ya saudara ya? Bahan baku kedelai 364 ons dan gula merah juga 364 ons. Nah, gitu ya, itu kuantitas standarnya. Berarti kalau begitu, anggaran biaya bahan bakunya tinggal dikaliin dengan harga.
364 ons dikali 100 untuk yang kedelai gitu ya, 364 ons dikali Rp60 untuk yang gula merah. Jadi anggaran biaya bahan baku untuk membuat 182 botol kecap adalah dengan biaya kedelai dan biaya gula merah, maka jumlahnya adalah Rp58.240 misalkan, atau 58 juta sekian misalkan ya. Ini anggaran biaya bahan baku. Sebetulnya hanya seperti itu anggaran biaya bahan baku. Hanya rumitnya kalau misalkan ini dibuat per triwulan. Ini kan kalau tahunan kan selesai kan ya. Per semester seperti itu. Nanti saudara akan lihat misalkan tabel-tabelnya ya. Nanti kita akan langsung masuknya ke contoh soal dari saya ya. Kalau dari sini sebetulnya nanti saudara suka sedikit bingung. Nah, ini yang pertama ya, tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku itu untuk mengetahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat anggaran bahan baku, kita jadi tahu kita harus beli berapa sih sebetulnya bahan baku itu, ya. Kita butuh berapa bahan baku, lalu kita harus beli berapa bahan baku. Nah, kemudian untuk mengetahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Anggaran itu kan ditentukan berdasarkan forecasting data masa lalu ya. Harga bahan baku tahun lalu sekian, oh tahun ini mungkin ada kenaikan sekian persen. Nah, kita memprediksinya sekian. Jadi kita tahu harga beli bahan baku itu akan ada pada kisaran itu. Nah, kemudian jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk beli bahan baku. Oh, berarti kalau jumlah pembelian bahan baku adalah sekian rupiah, tahun depan itu kita harus punya kas sekian loh untuk membeli bahan baku. Gitu. Ya, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik atau biaya produksi ya, sehingga dapat menentukan besarnya biaya produksi ya, biaya pabrik dan biaya produksi. Biaya pabrik itu kalau menurut saya biaya produksi. Secara keseluruhan dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran dari proses produksi ya. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan persediaan bahan baku nih ya. Yang pertama kata saya tadi anggaran bahan baku itu akan mengacu ke anggaran produksi, materi kita sebelumnya. Lalu yang kedua akan mempengaruhi anggaran bahan baku itu harga beli bahan baku. Lalu akan juga mempengaruhi yaitu biaya penyimpanan bahan baku ya. Biaya carrying cost dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan. Satu lagi ada stock out cost ya. Akan sangat berpengaruh itu adalah biaya penyimpanan bahan baku dan stock out cost. Biaya penyimpanan bahan baku itu kan sewa gudang gitu ya, pemeliharaan bahan baku di gudang. Itu kan menimbulkan biaya ya. Akan juga mempengaruhi perencanaan persediaan bahan baku ya. Lalu stock out cost. Stock out cost itu adalah biaya yang dikeluarkan karena kehabisan persediaan. Nah, hati-hati ya, jangan sampai ada konsumen pesan kita kekurangan bahan baku. Nah, kehilangan pesanan akibat kekurangan bahan baku itu disebut stock out cost. Nah, kemudian ada lagi ketepatan pembuatan standar pemakaian bahan baku. Kalau tidak tepat, satu jus jeruk tadi, satu gelas jus jeruk butuh 1 kilogram. Itu sangat tidak tepat ya kalau untuk jus jeruk biasa. Nah, itu yang kayak gitu akan sangat mempengaruhi perencanaan persediaan bahan baku. Ketepatan pemasok dalam menyerahkan bahan baku yang dipesan. Kalau saudara pernah belajar economical order quantity, itu akan ada yang disebut sebagai lead time. Lead time itu adalah masa tunggu bahan baku dari dipesan sampai dia datang. Kalau dia tepat, misalkan lead time 2 minggu, dari dipesan sampai datang 2 minggu. Berarti kita bisa memperkirakan selama 2 minggu itu kita harus punya persediaan untuk memenuhi permintaan sebelum bahan baku yang baru datang. Kalau misalkan meleset ya, misalkan tidak tepat si pemasok ngirimnya ya, tidak sesuai dengan lead time yang kita tetapkan, maka acak-acakan tuh proses produksi. Karena pada saat permintaan sudah banyak berdatangan, bahan baku can datang keneh wae. Gitu ya. Nah, kemudian jumlah bahan baku setiap kali pesan ini disebut sebagai berapa sih sebetulnya bahan baku yang paling ekonomis setiap kali kita pesan. Berapa kilo bahan baku yang paling ekonomis yang setiap kali kita pesan. Supaya bahan baku itu nggak terlalu banyak juga nggak terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak dia numpuk di gudang. Nanti kalau numpuk di gudang biaya pemeliharaan yang di gudangnya itu, biaya bahan baku di gudangnya bengkak. Tapi kalau terlalu sedikit juga kita akan ada stock out cost. Ketika ada permintaan itu tidak akan
kita bisa memenuhi permintaan tersebut karena bahan bakunya nggak ada. Atau karena kalau kita mesennya sedikit-sedikit, biaya transportasinya jadi bengkak karena misalkan 10 kilo pesan dikirim, 10 kilo dipesan dikirim, itu biaya transportasi yang akan bengkak. Jadi jumlah bahan baku setiap kali pesan yang paling ekonomis itu saudara harus pada titik EOQ. Titik EOQ itu adalah economical order quantity. Jadi dia paling pas jumlah pesanannya, paling ekonomis. Dia menyeimbangkan antara biaya simpan, itu biaya pergudangan, dengan biaya pesan, dengan biaya-biaya transportasi, biaya angkut dan sebagainya, seperti itu. Ya. Nah, di sini ini penyusunan anggaran bahan baku, ini akan saya lewat ya, nanti saudara pelajari sendiri ini gampang sekali sebetulnya, ada tutorialnya. Saya supaya cepat nih, yang ini pelajari, saya akan masuk langsung ke contoh saya di slide-slide berikutnya nanti. Nah, ini kita bahas dulu yang ini. Anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam satuan barang atau unit atau kuantitas standar bahan baku dipakai atau kebutuhan bahan baku, ini KST. Sedangkan anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam satuan rupiah disebut dengan anggaran biaya bahan baku. Kalau ini anggaran bahan baku cuma sampai standar unitnya doang. Misalkan satu botol kecap tadi butuh 2 ons kedelai, berarti kalau 182 botol, 182 kali 2 jadi 369, maka itu KST. Dikalikan dengan biaya bahan bakunya. Jadi kalau yang tadi 369 dikali dengan harga per ons kedelainya 100, jadi berapa? Itu disebut sebagai anggaran biaya bahan baku. Ini ya, ini lanjutan dari soal-soal yang ini nih. Nanti saudara pelajari, ini jangan sampai di skip ya, dipelajari. Ini saya sudah kasih step-stepnya di sini. Ini jawabannya, ada contoh soal, ada jawaban. Nah, ini ada jawabannya. Ini adalah contoh dari anggaran biaya bahan baku per triwulan. 1, 2, 3, 4, bahan bakunya tadi kedelai dan gula merah. Nanti tolong ini dipelajari ya. Nah, sekarang saya akan langsung masuk ke contoh soal yang saya, yaitu yang perusahaan Damai. Ini kita coba menyusun untuk membuat anggaran biaya bahan baku ya, anggaran bahan baku. Tapi jangan lupa yang materi sebelumnya tadi, yang contoh-contoh soal yang contoh kedelai dan gula merah saudara pelajari ya. Itu bentuk atau tipe soal yang lain ya. Sebetulnya esensinya sama. Nah, ini perusahaan Damai memproduksi 2 macam barang. Dia memproduksi barang X dan memproduksi barang Y dengan menggunakan bahan baku jenis C1 dan C2. Berarti barang X butuh C1 dan C2, barang Y butuh C1 dan C2. Rencana produksinya selama 3 bulan mendatang adalah sebagai berikut: April, Mei, Juni. Barang X, barang Y. Dari mana Bu dapat angka-angka yang ini? Sebetulnya ini diperoleh dari anggaran produksi. Kalau nanti soalnya nyambung saudara dari anggaran penjualan ke anggaran produksi, maka saudara mendapatkan data ini dari anggaran produksi. Gitu ya. Karena ini soalnya terputus-putus ya si perusahaan Damai ini, maka ini saya buatkan sendiri. Saya kasih informasinya. Nah, kalau saudara nanti nawarin company, saudara lanjutkan. Ya, saudara buat anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran biaya bahan bakunya. Dilanjutkan dari anggaran produksi. Nah, kalau yang ini sekali lagi ada produk X, ada produk Y. Di April dia mau produksi 23.000 untuk X, di Mei sekian, di Juni sekian. Untuk produk Y 17.000 sekian dan sekian. Nah, kita butuh standar penggunaan untuk setiap jenis bahan baku. Kita lihat. Untuk produk X, satu produknya membutuhkan C1 sebanyak 2 kg. Untuk produk Y, satu produknya membutuhkan bahan baku C1 sebanyak 1 kg. Sedangkan untuk produk X membutuhkan C2 1 kg per produk, lalu untuk produk Y membutuhkan 0,5 kg per produk. Jadi untuk X butuh C1 sekian, butuh C2 sekian, gitu ya cara bacanya. Untuk Y butuh C1 sekian, butuh C2 sekian per unit produk. Belum dikalikan dengan ini, kuantitasnya. Ya. Harga untuk sama kayak tadi ya, sebetulnya harga 1 ons kedelai adalah berapa? Kalau di sini harga 1 kg per kilogramnya untuk C1 adalah 2.200. Harga per kilogram untuk C2 adalah 1.900 per kilogram. Nah, ini saudara pahami dulu soalnya. Ada jumlah produksi, ada standar penggunaan bahan baku, ada harga bahan baku per unit. Dari soal yang ini, saudara diminta untuk membuat anggaran kebutuhan bahan baku selama periode April sampai Juni. Yang A, saudara hanya diminta untuk membuat berapa sih sebetulnya jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Belum ada unsur rupiah ya. Kalau yang B di sini, anggaran biaya bahan baku selama periode April sampai dengan Juni sudah memasukkan unsur rupiah. Ya, oke.
Baik, jawaban yang pertama, jangan lupa judul PT Damai Anggaran Kebutuhan Bahan Baku periode April sampai dengan Juni 2020. Ya, tabel yang pertama ini kita akan membuat anggaran kebutuhan bahan baku. Jadi hanya muncul kuantitas saja. Bu, kalau tabelnya itu sebetulnya baku nggak sih harus seperti ini gitu ya? Tidak sebetulnya saudara, itu tergantung dari kreasi saudara, yang penting ada informasi-informasi yang dibutuhkan. Tapi saya kasih contohnya seperti ini, saudara boleh ikuti jika mendapatkan soal nanti Naurin Company, ya. Nah, tadi periodenya adalah April, Mei, dan Juni. Produknya ada produk X dan produk Y. Kalau tadi di soal yang kedelai ya sama gula merah itu dia bikin periodenya per triwulan, triwulan 1, 2, 3, 4. Saya buat soalnya tadi hanya 3 bulan, per 3 bulan. Saudara diminta untuk membuat anggaran bahan baku per 3 bulan. April, Mei, dan Juni. Produksinya untuk produk X 23, 22, 24 dari mana Bu? Dari soal untuk produk X. Kita lihat lagi. Produk X ini, kemudian produk Y yang ini. Kita pindahkan ke sini. Produk X dulu. Dia butuh C1 dan C2 kan untuk produk X. C1 per satu produknya butuh berapa? Butuh 2 kg. Untuk April butuh 2 kg, untuk Mei butuh 2 kg, untuk Juni butuh 2 kg per satu unit produknya. Ya. Lalu berarti jumlah kebutuhan 23.000 unit produk berapa kilogram? Kebutuhan untuk bahan baku 23.000 unit berapa kilogram? Sedangkan satu unit produknya membutuhkan 2 kilogram bahan baku. Produknya ada 2.300. Berapa per unit produknya? Butuh 2 kilogram. Maka 23.000 dikali 2, jadi 46.000 kilogram. Untuk bulan April butuh C1, untuk produk X 46.000 kilogram. Ya, untuk Mei segini tinggal dikalikan, untuk Juni segini. Ya, tinggal dikalikan kolom produksi dikali dengan kolom standar. Paham ya? Itu berarti untuk C1. Lalu untuk C2, produk X itu cuma butuh 1 kg saja. 1 kg. Berarti kalau begitu dikalinya dengan ini, jangan lupa. Produknya 23.000, per unit produknya membutuhkan 1 kg, berarti 23.000 dikali 1 sama dengan sekian. 22.000 dikali 1 sama dengan sekian, jumlahkan. Kalau standar jangan dijumlahkan ya, kalau yang kebutuhan ini dijumlahkan oleh saudara. Berarti untuk produk X butuh C1 dari April sampai Juni 138.000 kg, butuh C2 69.000 kg. Sekarang bagaimana dengan produk Y? Produk Y, jumlah produksinya adalah 17.000, 20.000, 20.000. Dari mana? Dari sini. 17, 20, 20. Lalu kemudian untuk produk Y butuh C1 standarnya 1 kg, untuk C2 0,5 kg. Tinggal dikali kayak tadi 17.000 dikali 1 dijumlahkan. Jadi untuk produk Y butuh C1 dari April sampai dengan Juni 57.000 kg, butuh C2 dari April sampai dengan Juni 8.500, 1.000, 1.000, dan 28.500 kg jumlahnya. Dicek lagi ya saudara kalau ini satuannya liter, dua-duanya kilogram ya. Oke, jadi kalau begitu, berapa jumlah kebutuhan C1 dan C2 dari April sampai dengan Mei sampai dengan Juni gitu ya, untuk produk X dan produk Y. Berarti tinggal dijumlahkan. C1 produk X berarti tinggal dijumlahkan 46 ditambah dengan C1 produk Y 17.000 sama dengan 63.000. Jadi ini jumlah total C1 yang dibutuhkan untuk produk X dan produk Y. Dijumlahkan jadi 195.000 kg. Untuk C2 jumlahkan juga. C2 berarti C2 23.000 ditambah 85.000 sama dengan 31.500. Selesailah anggaran kebutuhan bahan baku. Berarti selama April sampai dengan Juni, perusahaan membutuhkan C1 195.000 kg dan C2 97.500 kg untuk produk X dan produk Y. Ini masih baru kilogram bunyinya. Sekarang berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli 97.500 kg C2 dan 195.000 kg C1? Cek. Di sini kita sudah memasukkan unsur biaya. Tadi di soal ada biaya, yang ini belum kita masukkan unsur yang ini. Maka dalam tabel selanjutnya kita membuat anggaran biaya bahan baku. Judulnya PT Damai, anggaran biaya bahan baku periode April sampai dengan Juni. Saudara boleh cek lagi ya hitungan saya. Kadang-kadang saya juga suka salah menghitung ya. Jadi saudara dicek and recheck lagi ya.
Oke, perhatikan. Dicek lagi, anak saya bangun nih, jadi suaranya saya agak pelanin dikit ya. PT Damai, anggaran biaya bahan baku periode April sampai dengan Juni 2020. Bu, selanjutnya bagaimana? Yang C1 sama aja tabelnya, periode April, Mei, Juni, ada produk X, ada produk Y, ada C1 dan C2. Ini C1 dan C2-nya dalam kurung kilogram ya. Nah, ini saya salah nih. Semuanya dalam kurung kilogram. Nah, hanya beda di sini, kebutuhan, harga, jumlah untuk C1, kebutuhan, harga, jumlah untuk C2, kebutuhan, harga, jumlah C1, kebutuhan, harga, jumlah C2 untuk produk Q. Ini adalah untuk produk X, ya. Perhatikan saudara semuanya, kebutuhan bahan baku C1 untuk produk X 46, 44, 48 dari mana? Dari sini. Pindahkan. Lalu tinggal dimasukkan harga dari soal, untuk C1 harga per kilogramnya 2.200, tinggal dikalikan, selesai. Untuk produk X C1. C2, kebutuhan bahan bakunya dari mana? Dari sini. 23.000 dari sini pindahkan ke sini. Lalu masukkan harganya, kalikan. 23.000 kali 1.900, 43.700, jumlahkan. Jangan lupa ya, jumlah-jumlah ini harus ada. Kalau enggak saya kurangi nilainya. Ya. Kemudian produknya juga sama. C1 kebutuhannya berapa? C1 kebutuhannya ini 17, ini kalikan dengan harga 2.200 untuk C1 dan begitu seterusnya. Tinggal dikalikan, ini berarti jumlah C1 dan C2-nya sudah tidak lagi hanya kilogram tapi sudah yang masukkan unsur biaya. C1 101.200, 101.200 ini dalam 000 ini dalam rupiah ya. Jadi 101.200 ini berarti 101.200.000 rupiah. Ditambah C1 dari produk Y 37.400 sama dengan 138.600 rupiah. Jumlahkan jadi sekian untuk C1, jumlahkan jadi sekian untuk C2, begitu. Ya, diulik lagi baik-baik. Untuk selanjutnya silahkan saudara kerjakan yang Naurin Company soalnya ini. Maka yang poin yang ini saudara kerjakan anggaran kebutuhan bahan baku, lalu saudara kerjakan anggaran biaya bahan baku. Dengan ini informasinya. Baik, itu saja saudara semuanya. Terima kasih atas perhatian saudara untuk perkuliahan kita di pertemuan kelima terkait dengan anggaran penyusunan bahan baku. Jangan lupa juga dipelajari contoh yang perusahaan kecap asli. Tapi yang menjadi prioritas saya, saudara pelajari yang tadi saya jelaskan, yang ini. Kemudian saudara kerjakan yang Naurin Company. Ya, oke, baik saudara semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.